Desa Tanjung Sari terkenal dengan keindahan sawahnya yang membentang luas dan angin sepo-sepo yang menenangkan. Namun, di balik kedamaian desa itu, tersimpan kisah kelam yang tak mudah dilupakan oleh pasangan muda, Raka dan Mira. Raka dan Mira baru saja pindah ke rumah tua warisan orang tua Raka. Mereka berdua sepakat untuk memulai hidup baru di desa tersebut setelah menikah 3 bulan sebelumnya. Rumah itu berdiri kokoh di tengah ladang, dengan pepohonan rindang di sekitarnya. Namun, sejak awal, Mira merasa ada yang ganjil. Malam tadi aku dengar suara langkah kaki di luar jendela. Ujar Mira suatu pagi, wajahnya pucat. Ah, mungkin binatang hutan, sayang. Jangan terlalu dipikirkan, jawab Raka sambil tersenyum menenangkan. Namun, malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai suara ketukan di pintu belakang rumah mereka. Ketika Raka memberanikan diri membuka pintu, tidak ada siapapun di sana, hanya secari kain hitam dengan bau busuk menusuk hidung. Awal teror sejak malam itu, keanehan demi keanehan mulai terjadi. Pagi harinya, Mira menemukan ceceran darah ayam di depan pintu rumah. Seringkali, mereka mendengar bisikan di malam hari, seperti suara yang memanggil nama Mira dengan nada mengerikan. Raka mencoba mencari tahu dan bertanya kepada tetangga. Seorang tetua desa yang dikenal bijak, Pak Hasan, memperingatkan mereka. Rumah itu dulu milik seorang dukun bernama Pak Sura. Ia dikenal kejam dan sering menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang. Sepertinya, ada seseorang yang ingin mengusir kalian dari sini, ujar Pak Hasan dengan nada serius. Mencari jawaban, Raka dan Mira memutuskan mencari pertolongan. Mereka mengundang seorang ustaz bernama Ustaz Fahmi untuk membersihkan rumah mereka. Saat proses ruqyah, Ustaz Fahmi merasakan adanya energi jahat yang sangat kuat. Ada seseorang yang mengirimkan sihir ke rumah ini. Barang-barang yang kalian temukan, seperti kain hitam dan darah ayam, adalah medium untuk menyalurkan energi negatif, kata Ustaz Fahmi. Ketika Ustaz Fahmi membaca doa-doa, terdengar suara teriakan dari arah dapur. Mereka menemukan seekor ular besar melingkar di sana, seolah sedang mengamuk. Ular itu segera diusir dengan doa-doa yang terus dilantunkan. Setelah beberapa kali proses pembersihan, teror mulai mereda. Namun, satu malam, Raka memergoki seseorang yang mencurigakan mengendap-endap di halaman rumah. Ternyata, itu adalah salah satu tetangga jauh mereka, seorang pria bernama Pak Marwan. Setelah diinterogasi oleh warga desa, Pak Marwan mengaku telah menyewa dukun untuk mencelakai Raka dan Mira. Alasan dibalik perbuatannya adalah rasa iri, karena Raka mendapatkan rumah yang luas dan strategis, sementara Pak Marwan merasa berhak atas tanah itu. Akhir kisah, setelah Pak Marwan mengakui kesalahannya dan meminta maaf, Ustaz Fahmi memimpin doa bersama untuk melindungi Raka dan Mira dari hal-hal buruk di masa depan. Rumah mereka akhirnya menjadi tenang, dan pasangan itu dapat melanjutkan hidup mereka dengan damai. Namun, setiap kali angin malam berhembus kencang, Mira masih sering teringat suara bisikan itu, dan ia tahu bahwa kebaikan selalu harus diperjuangkan, bahkan dalam bayang-bayang kegelapan. Jangan lupa like dan share jika kamu ingin lebih banyak kisah seram seperti ini. Berani temukan misteri selanjutnya? Tetaplah bersama kami.